Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, seperti biasa ketemu lagi dengan Inyong Titi Wong Purwokerto. Semoga kita semua dimanapun Anda dan kita berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak suatu kurang apapun, dan yang sedang dilanda sakit segera disembuhkan, yang sedang menanggung beban hutang semoga segera dilunaskan. Salam sukses lunas hutang. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kesempatan kali ini saya ingin sharing. Masih seperti biasa pembahasan saya yaitu tentang hutang. Karena saat ini zaman corona itu banyak sekali orang-orang yang dilanda hutang maupun yang sedang menanggung beban hutang karena situasi memang yang sedang seperti ini. Sahabat-sahabatku, sharing kali ini yaitu saya masih bernaung tentang hutang yang intinya yaitu stop gali hutang, tutup hutang. Hutang dan hutang itu pembahasan yang selalu membuat kepala itu pening, membuat hati itu serasa mau memanas. Karena hutang itu kata-katanya enak diucapkan, tapi kalau hutang itu macet itu akan terasa sangat menyesakkan di dada. Saat hutang sudah menumpuk, janganlah kita itu menambah beban dengan pinjaman yang baru untuk menutupi hutang yang lama. Atau istilah dari Bang Roma itu, gali lubang tutup lubang, atau gali hutang tutup hutang. Memang gali lubang tutup lubang atau gali hutang tutup hutang itu misalnya ditagih sini, itu kita pinjam yang sini tertutupi seperti itu. Tapi menurut saya dan beberapa orang yang pernah mengalami hutang, bahwa hal itu sangat tidak efektif dan sangat mengganggu, bukan menyelesaikan masalah, malah akan menambah semakin banyaknya masalah kalau hutang yang kita utang baru ini yaitu untuk menutup hutang yang lama. Kecuali hutang yang baru ini bisa kita olah sehingga hasilnya itu untuk menutupi hutang yang lama, itu lain perkara. Tapi kalau misalnya gali lubang tutup lubang itu untuk menutupi hutang yang lama, itu akan semakin terjerat. Karena kita peminjaman uang itu dengan berbunga, pasti itu tidak ada yang istilahnya pinjam uang itu tidak berbunga, itu tidak ada. Jadi ya ada mungkin sebagian kecil, tapi katakan aja tidak ada gitu ya. Jadi hal itu bukan menyelesaikan masalah hutang, tapi mencari hutang baru itu tidak akan menyelesaikan masalah. Cara itu hanya mengulur-ulur waktu. Dan dalam menyelesaikan masalah hutang tersebut, misalnya kita hutang sama si A, yang jatuh temponya itu hari ini, lalu kita pinjam sama si B itu untuk menutupi hutang si A. Tapi kita kan masih punya beban hutang sama si B yang bulan depan misalnya itu harus diselesaikan. Lalu apakah kita akan melompat lagi berhutang ke si C lagi untuk menutupi hutang ke si B? Kalau misalnya hutang yang kita pinjam saat ini itu hanya untuk menutup hutang yang lama seperti itu menurut saya dan beberapa orang yang pernah mengalami hutang kayak gitu yang saya ajak sharing, itu hal itu sangat tidak efektif dan sangat malah menambah masalah kayak gitu. Jadi kalau yang sudah terlanjur sangat berhutang dan kita sudah tidak punya modal atau tidak punya aset yang akan kita jual itu,
Pertama itu kita harus konsentrasi pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, mepet mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Itu yang pertama itu seperti itu. Tidaklah usah kita ikhtiar mencari solusi-solusi, tapi ikhtiarlah pada Allah. Dalam arti kalau misalnya ikhtiar kita itu membuang-buang waktu, membuang-buang uang yang sehingga uang itu akan yang seharusnya ada uang sedikit untuk menutup hutang, tapi karena kita ikhtiar lalu ke orang pintar ke mana ke yang perjalanannya jauh yang memerlukan biaya dan sebagainya, uang itu tidak jadi untuk membayar hutang tapi untuk pakai mahar biaya perjalanan, hal itu akan tidak menyelesaikan masalah hutang. Jadi kita itu pasrah pada Allah, lalu kita itu mencari apa potensi yang ada pada diri kita, lalu kita olah, kita gali. Semisal kita itu berbakat dagang, lalu kita kalau memang sudah sangat tidak punya uang sama sekali gitu untuk modal awal usaha dagang, kita bolehlah minjem kayak gitu, tapi kita harus memperhitungkan dulu apakah dengan meminjam uang untuk dagang tersebut apakah ada keuntungan atau apakah akan menambah beban hutang lagi kayak gitu. Ya memang prediksi manusia itu kan tidak selalu tepat kayak gitu, tapi alangkah ikhtiarnya itu seperti itu. Jangan kita ikhtiar itu ke orang-orang pintar atau apa, itu jangan. Di samping itu juga kita itu sudah menyekutukan Allah, kita seolah-olah percaya pada orang pintar itu jadi musyrik, kita seolah-olahnya itu seperti itu. Kita itu jangan melawan takdir. Kondisi apapun saat ini, yakinlah bahwa itu adalah kondisi terbaik buat saya, buat keluarga saya, buat keluarga Anda, buat siapapun yang sedang mengalami hal tersebut. Itu menurut Allah itu hal yang terbaik. Jadi kita pasrah, kita itu jangan melawan takdir, jangan berburuk sangka pada Allah bahwa ya Allah kenapa kamu itu terlalu kejam, kenapa itu kamu itu tidak mau mengasihani aku, sedangkan orang-orang yang begini-begini itu kau kasihani, orang Cina, orang apa, kau mudahkan dalam mencari rezeki. Itu buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Yang penting kita pertama konsentrasi, lalu kita berserah diri pada Allah, lalu kita bersihkan jiwa kita kayak gitu. Memang berjuang mendekatkan diri kepada Allah itu sangat berat. Apalagi kalau misalnya kita bangun malam-malam memohon pada Allah seperti itu memang kadang-kadang itu agak berat. Ya memang sangat berat kalau orang-orang awam atau pemula itu untuk bangun malam berzikir memohon pada Allah, itu sangat berat. Syukuri kalau misalnya hari ini itu kita mendapatkan rezeki 20 rupiah, 100 rupiah, 1000, 2000, 3000, 5000, 100.000, itu syukuri dulu. Lalu jangan berpikir, aduh hutang saya itu 100 juta. Bagaimana saya itu cuma dapat untung itu 20.000. Lalu untuk menutupi hutang saya itu bagaimana, dari mana? Berpikirlah bahwa Allah itu maha kaya. Kekayaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Apabila Allah berkehendak itu segalanya itu kun fayakun. Jadi intinya pertama, jangan gali lubang tutup lubang, jangan gali hutang tutup hutang. Kalau yang kita gali itu untuk menutupi hutang yang lama, yang seperti saya katakan,
bahwa kita misal hutang si A jatuh tempo bulan ini, lalu kita pinjam sama si B untuk menutupi hutang si A tadi. Lalu bulan depan kita karena hutang sama si B, lalu bulan depannya lagi kita pinjam sama si C untuk menutupi hutang si B. Itu kita buang jauh-jauh. Semisal kita mau usaha dengan kapasitas modal kecil kayak gitu, pelan-pelan aja dulu, karena kita pikiran sedang kalut kayak gitu, pelan-pelan dulu. Kita sudah prediksi, kita sudah memperhitungkan bahwa insya Allah usaha yang akan saya rintis ini perlahan-lahan ada keuntungannya, bolehlah kita dikit-dikit utang kayak gitu. Lalu keuntungannya itu untuk nutup dikit-dikit hutang atau tanggungan-tanggungan tersebut. Ya, walaupun kita itu seharusnya itu tidak hutang lagi, tapi kalau kita tidak ada jalan lain, misalnya kita sudah tidak punya tenaga karena kondisi sedang sakit, atau dalam arti itu sudah tua atau tidak punya tenaga apa gitu, yang tenaganya itu yang hanya pelan-pelan saja, ya satu-satunya jalan mungkin ya harus berdagang atau apa yang tidak memerlukan terlalu banyak fisik yang gotong-gotong atau apa seperti itu. Jadi kita stop gali lubang, tutup lubang, stop gali hutang, tutup lubang. Kalau memang yang kita gali, yang kita pinjam itu untuk menutupi hutang yang lama, karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu yang sangat penting, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, kita konsentrasi memperbaiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak akan membiarkan umatnya itu menanggung beban yang sekiranya umatnya itu tidak mampu. Tapi bagaimanapun kita juga harus tetap berdoa, walaupun sudah ada janji Allah pada akan menolong kita, tapi kita tetap berdoa, karena kita sama orang tua aja semisal gitu ya, minta sesuatu, kalau kita tidak gelondoi atau apa ya, gelondoi cara orang Jawa itu, kita tidak berbaik-baik dulu sama orang tua juga ngasihnya akan nanti aja lah, itu mah anaknya seperti itu kan. Jadi kita berserah diri pada Allah, membersihkan diri pada Allah, jangan melawan takdir, jangan berburuk sangka pada Allah. Tidak kuasa kita itu untuk melawan takdir Allah, tidak kuasa kita itu untuk menghitung-hitung kekayaan Allah, itu tidak akan kuasa. Jadi apabila Allah sudah berkehendak, maka dengan mudah akan kun fayakun. Itu tidak kuasa, tidak usah khawatir. Insya Allah semua akan dijamin oleh Allah selama kita ikhtiar dan ada keinginan untuk meninggalkan atau hal-hal yang haram atau riba atau apa itu seperti itu. Insya Allah akan secepatnya hutang itu akan ditolong oleh Allah SWT. Mungkin sharing kesempatan ini sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda, bagi kita semua. Sekali lagi semoga yang sedang menanggung hutang semoga dilunaskan, dan mohon doanya semoga dalam tahun 2021 ini seluruh hutang-hutang saya, seluruh tanggungan-tanggungan saya itu ditutup oleh Allah SWT dengan jalan apapun itu menurut Allah SWT. Akhirul qouli, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya ini agar saya setiap membuat konten itu lebih bersemangat, karena Anda sudah berteman dengan saya. Terima kasih.